Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin ya. Seusai menjalani sidang gugatan perceraian teman-teman, Atalia Praratya atau Bu Cinta akhirnya memberikan pernyataannya di hadapan para awak media teman-teman. Setelah memberikan kesaksian di hadapan hakim perceraian dan menghadirkan beberapa saksi-saksi kunci atas tuntutan perceraiannya kepada Ridwan Kamil itu teman-teman. Dan dikabarkan kalau kali ini ternyata pihak KPK juga didesak untuk segera menangkap Ridwan Kamil dan kekasih-kekasihnya yang diduga menerima aliran dana korupsi tersebut teman-teman. Lantas hal ini semakin panas serta ada juga tanggapan dari pengacara dari Bu Cinta yang memberikan penjelasan terkait dugaan kalau Arkana itu merupakan anak dari Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Beliau memberikan penjelasan seperti ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini teman-teman. Hanya Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu didesak untuk memeriksa dan menetapkan para teman wanitanya sebagai tersangka bila terbukti menerima aliran korupsi dari Bank Jabar Banten atau BJB. Kenapa saya menggunakan kata para teman wanitanya? Karena ini jamak ya, jumlahnya lebih dari satu. Itu kalau kita mengutip dari pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo. Desakan itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Bonyamin Saiman. Mengingat praktik semacam itu pernah dilakukan oleh KPK alias ini sudah ada presidennya. Dalam perkara Hasan Hasbi saja yang disebut hanya ikut menikmati uang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Maka sepertinya pola yang sama dapat diterapkan juga pada kasus ini. Kata Bonyamin Saiman kepada media hari ini ya, Kamis tanggal 1 Januari 2026. Pendalaman tindak pidana pencucian uang sangat penting agar keuangan negara dapat dipulihkan dan menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak mudah menerima dana yang bersumber dari penyimpangan anggaran. Hasan Hasbi yang dimaksud oleh Bonyamin ini adalah mantan sekretaris Mahkamah Agung. Dia jadi tersangka dan ditahan oleh KPK karena menerima suap sebesar 11,2 miliar rupiah. Itu yang bisa dibuktikan. Kita nggak tahu yang nggak bisa dibuktikan berapa besar karena gaya hidupnya betul-betul mewah sekali. Selain menetapkan Hasan Hasbi sebagai tersangka, KPK juga menetapkan teman wanitanya. Ini seorang penyanyi bernama Windy Idol. Idol ini adalah kontes penyanyi ya, nama dia biasanya kemudian nama pendeknya ditambahin Idol. Itu menunjukkan dia adalah jebolan dari Indonesian Idol. Windy Idol ini bersama kakaknya yang bernama Rinaldo Septariando jadi tersangka karena terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Hasan Hasbi. Namun berbeda dengan Hasan Hasbi, kedua orang kakak beradik itu tidak ditahan oleh KPK. Hasan Hasbi kemudian perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan jaksa dari KPK menuntutnya 13 tahun penjara. Namun hakim itu memvonisnya 6 tahun penjara. Ini mulai. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Betul, saat ini sudah selesai bercerai, Bu. Perempuan yang terkait dalam kasus ini. Oh saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami. Terkait itu tanya kepada yang bersangkutan saja. Saksinya doain, Bu. Silakan duduk pada tempatnya, tidak melakukan pertemuan lagi. Sedangkan tenang dibolehkan rekam ambil audio sebelum sidang. Biar masuk TVRI Jabar. Terkait nama-nama ya yang beredar seperti apa AKLM terus SM, saya pastikan juga itu tidak pernah ada di dalam isi gugatan, sehingga justru kami heran juga nih, netizen melebihi dugaan dari isi gugatan kami hingga Pak Ridwan Kamil menganggap harapan itu sudah pupus ya. Dan juga beliau mungkin menanggapi juga stigma-stigma dari masyarakat
sehingga beliau memposting ya, meminta maaf bukan hanya ke Batalia ya, tapi saya lihat itu kan ke masyarakat ya, ke ibunya ya, ke Bu Atalia, bahkan ke anak-anaknya. Sementara itu, pihak Ridwan Kamil turut memberikan jawaban terkait sejumlah isu yang mewarnai perpisahannya dengan Atalia Praratya. Lantas, benarkah Ridwan Kamil memang pernah bertemu dengan sosok Aura Kasih? Pemirsa Intens investigasi. Di sisi lain, drama perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya semakin tajam ketika pihak Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan sikap terbaru. Mereka menegaskan bahwa Ridwan Kamil kini sudah mengikhlaskan digugat cerai, memilih untuk mengutamakan kebahagiaan Atalia meski hatinya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Sehingga perceraian yang terjadi bukan sekadar keputusan mendadak, melainkan hasil pembicaraan panjang yang berlangsung cukup lama. Komunikasi disebut tetap terjaga baik, tanpa emosi berlebihan. Kembali ke sidang perceraian. Ya. Untuk harta gono gini seperti apa sih Kak jalannya? Belum sampai ke situ, jadi prinsipnya adalah perceraiannya dulu harus berkekuatan hukum yang tetap dan pasti, sudah harus inkrah, artinya sudah diputuskan. Nanti kita juga belum tahu nih putusannya seperti apa ya. Walaupun para pihak sepakat, Pak RK mengikhlaskan keinginan Ibu Atalia untuk bercerai dengan ya sebagaimana laki-laki gitu ya. Lalu tapi putusannya kan ada di majelis hakim. Nanti majelis apakah kemudian memutuskan perkawinan antara Bu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil ini dengan perceraian atau tidak, itu juga kan masih rahasia, bukan rahasia. Itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya nanti akan ada di majelis. Nah, kalau misalnya nanti majelis hakim memutuskan perkawinan Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini putus karena perceraian, barulah secara hukum ada perceraian, muncullah yang namanya dinamika. Nah, mungkin itu akan menjadi next episode atau seperti apa, saya belum tahu. Dan kemarin juga Pak RK katanya sempat untuk mengajukan rujuk, itu tanggapannya seperti apa? Mengajukan rujuk kayaknya nggak ada ya kalau itu. Bukan mengajukan rujuk, mungkin bahasanya begini, dalam mediasi yang dilakukan sepengetahuan kami, pada prinsipnya Pak RK ini tentu mempertahankan. Kalau bisa boleh nggak dipertimbangkan lagi gitu kan ya. Siapa sih yang ingin bercerai gitu. Tapi kalau misalnya ternyata keinginan Ibu Atalia itu sudah sangat teguh, ya kebijaksanaan Pak RK itu adalah ya sudah melepaskan Ibu Atalia supaya bisa mungkin lebih happy, lebih bahagia gitu ya, with atau without Pak RK. Itu sudah tidak ada peluang lagi Kak rujuk atau menyatu. Di publik katanya anak adopsi Ridwan Kamil itu hasil dari anaknya Kakak atau Aura Kasih, nih katanya apa seperti apa? Sebagai advokat, kami sudah terbiasa untuk nggak percaya omongan orang tanpa melihat dokumen hukumnya gitu ya. Nah, kebetulan seiring dengan berjalannya proses perkara perceraian yang sedang berjalan ini, tentu kami meminta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perceraian, misalnya kartu keluarganya, buku nikahnya, akta kelahiran anak-anak dan lain-lain. Nah, jadi kami mempunyai privilege untuk melihat dokumen-dokumen tersebut, termasuk dokumen hukum Ananda Arka, sehingga kami bisa memastikan bahwa Ananda Arka ini nggak ada kaitannya atau apa yang beredar di berita-berita di luar itu tidak benar. Artinya KWND sendiri terjun langsung di dalam proses pengadopsian si anak-anaknya kami? Enggak, ini masih dalam kaitannya kasus perceraian ini gitu. Oh, iya. Jadi kita masih ingat isu personal dengan Lisa Mariana ya, dan terakhir yang paling memukul yaitu tentang Aura Kasih yang kemudian muncul, dan RK memang punya klarifikasi, namun klarifikasinya singkat dan setelah itu sunyi. Media sosial yang dulu ramai tiba-tiba berhenti bicara, dan disitulah politik mulai sadar ya, bahwa bangunan citra yang selama ini terasa utuh ternyata sangat bergantung pada panggung. Dan ketika panggung itu ditarik atau panggung itu goyah ya, yang tersisa hanyalah manusia dengan segala keterbatasannya.
Dan disinilah kita lihat Citra sebagai figur keluarga yang harmonis itu pun runtuh. Dari the amazing dad, great husband, berubah sekedar menjadi okay husband ya. Jadi kita bisa bilang Citra itu juga bergantung pada realitasnya. Masalahnya ketika Citra terlalu dominan ya, dan terlalu tinggi ekspektasinya, perlahan dia akan menjadi sebuah jendela dan berubah menjadi sebuah dinding yang kokoh. Dinding yang menutupi jarak antara apa yang ditampilkan dan apa yang sungguh-sungguhnya terjadi. Ini selaku kuasa hukum ya, karena kami sendiri yang membuat isi gugatan, dan kami pastikan bahwasanya di dalam isi gugatan tidak memuat pihak ketiga ya, apalagi nama-nama yang tercantum dan disebutkan oleh media maupun masyarakat. Intinya bahwasanya gini, kita ini kan ada syarat ya, kalau ketika mengajukan gugat cerai itu ada syarat minimal ya dari surat edaran Mahkamah Agung itu 6 bulan. Nah, terkait surat edaran Mahkamah Agung tersebut, intinya kita sudah memenuhi persyaratan atau prosedur. Nah, kita itu sudah memenuhi itu. Ini Allah itu sudah mempersiapkan Arka juga sebagai pelipur buat kami gitu. Spekulasi hari ini diduga Arka itu adalah aura kasih atau aura kamil. Ya, tapi terlepas itu benar atau tidak, saya tidak berpikir ke situ. Yang saya berpikir adalah setinggi apapun posisimu, setinggi apapun jabatanmu, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa mengarahkan hidupmu ke dalam terang. Karena apa? Dari Bapak Ridwan Kamil ini kita belajar ya. Dari posisi tinggi, tup, katanya, terbongkar semua skandal-skandal ya kan ya. Baik Lisa Mariana dan lain-lain dan Aura Kasih gitu ya. Jadi, tapi jangan kalian salahkan Pak Ridwan Kamil. Semunafik itu kalian menyalahkan dia. Jangankan Pak Ridwan Kamil, tetangga gua aja. Ya, tetanggaku tukang sayur aja kalau udah banyak duitnya kawin lagi kerjanya, belum lagi istrinya yang sah, belum lagi dia main perempuan, ada lagi tukang sepatu itu ya. Jadi memang kan di negara ini, makanya orang di negara ini rakyat itu banyak orientasinya itu adalah kekayaan, harta, materi ya. Makanya nggak heran kalau sekalinya banyak uangnya, aneh-aneh yang dikerjakannya. Khususnya cari hiburan-hiburan malam dan perempuan-perempuannya lah. Ya, jadi yang mau aku bilang, ya ambil hikmah hidupnya ya. Jangan coba-coba menghakimi orang lain, karena bisa jadi nomor antrian berikutnya untuk apes itu adalah nomor antrianmu. Gitu ya. Jadi makanya harusnya hukum kita ini mengatur nih, kalau ketahuan nih pejabat, kayak pejabat lah, korupsi, udah banyak uangnya korupsi. Untuk apalah coba, pejabat udah banyak uangnya korupsi. Ya untuk kayak gitu juga, karena belum ketahuan aja, belum sial aja dia itu. Banyak kok, aku sering ngawal-ngawal pejabat kok. Ya baik pejabat daerah dan pejabat-pejabat ini ya, dan lain-lain gitu ya. Ya, sering aku kerja sama mereka kok. Nanti jajan di sini marah lagi dia. Ya, jadi kenapa orang melakukan hal-hal gelap, ilegal, abu-abu? Ya karena banyak kulihat memang arahnya ke sini. Padahal kita ini negara yang bertuhannya itu keras sekali, tapi kenapa tingkah laku kita nggak jauh beda dengan binatang ya. Oke lah, itu aja lah, daripada sok-sok berfirman atau berceramah aku. Oke, ambil hikmahnya ya, jangan justifikasi orangnya, ambil hikmahnya. Oke, thank you. Bu Cinta ini dulu gadis tercantik di Dago Pojok, Kota Bandung. Wanita tercantik satu kabupaten, satu Indonesia Raya. Tapi ada lagi yang lebih cantik yang dihapus catnya, terus yang ditransferin diam-diam ya. Pengalaman sih ya, kalau urusan perselingkuhan itu nggak jauh-jauh dari perselingkuhan guys. Jadi semakin tua semakin berumur memang semakin menggatal kayaknya. Tapi kita jangan langsung percaya mentah-mentah gitu aja ya guys ya, sebelum memang benar-benar terbukti nih ke publik apa benar tuh tes DNA-nya itu membuktikan kalau anaknya si Gundik itu
anaknya Pak RK ya guys ya. Jangan langsung percaya guys, siapa tahu ini trik politik, karena kan lagi banyak isu nih ya, jadi meramaikan gitu. Aduh, Pak Ridwan Kamil cenah bercerai dengan Ibu Atalia. Ibu Atalia menggugat Bapak Ridwan Kamil. Yang dihebohinnya tuh 8 pengacara anjir, beungar teh pengacara. Apa aing jadi pengacara wae nya dibanding pengacara banyak pengangguran gitu nya. Geus lah urang rek jadi pengacara. Oh iya mah lumayan anjir. Jadi pengacara perceraian misalkeun mun terkenal pisan. Sakalian bayar 1 miliar gitu. Uyuh 8 miliareun. Mending aredun. Dunia edun. Belakangan ini saya banyak ya lihat netizen yang berasumsi liar soal ini. Kata mereka, jadi mereka berasumsi gugatan cerai Atalia ke Ridwan Kamil ini hanya akal-akalan untuk mengamankan harta hasil korupsi. Nah ini sebetulnya asumsi liar yang nggak berdasar ya, dan dipastikan hoak. Mau dicerai asal ada aliran dana yang terbukti, itu tetap harta tetap bisa disita walaupun pasangannya itu udah cerai gitu. Salah satu contohnya bisa dilihat di ini ya, tahun 2014 nih waktu Jennifer Dunn ya, yang wanita simpanannya Wawan, adiknya Gubernur Banten Atut. Itu kan dia harta mobil yang dikasih si Wawan itu tetap disita sama KPK kan. Walaupun nggak ada ikatan pernikahan loh, tapi karena ada aliran dana hasil korupsi ya tetap disita gitu. Contoh lainnya nih yang kasusnya korupsi pramugari simpanannya ex Dirut Taspen. Nah ini yang korupsi ex Dirut Taspen ini kan juga disita kan. Nah, padahal dia nggak ada hubungan pernikahan, tapi ada terbukti aliran dana korupsi ya tetap disita. Jadi gitu, perceraian tidak menghentikan pengusutan di kasus korupsi gitu. Jadi sepanjang ada aliran dana itu ya walaupun pasangannya udah cerai ya tetap bisa disita gitu. Kalau misalnya nantinya di proses yang berjalan harta itu tidak terbukti hasil korupsi ya baru bisa dikembalikan, kayak kasus yang ini ya. Ini kan awalnya disita, tapi seiring berjalannya waktu ternyata hartanya ini bukan hasil korupsi gitu, bukan hasil tindak pidana korupsi, jadi dikembaliin gitu. Tapi sepanjang itu hasil ada bukti bahwa ini hasil korupsi ya tetap disita gitu. Diduga punya banyak gebetan. Hotman Paris minta Atalia Izin stitch video barusan ya. Jadi menurut Hotman Paris itu kita itu sebagai istri harus mengalah untuk menang. Saat suami kita macam-macam, kita pasti ngelarang. Kita pasti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi saat larangan itu tidak diindahkan, tidak dipedulikan, ya udah biarin aja. Selama masih ada cinta dalam rumah tangga, doain aja suaminya biar balik lagi. Tapi kalau cinta udah tidak ada dalam rumah tangga itu, paling resiko terbesarnya perceraian. Dan saat udah cerai, kita juga sebagai istri pasti milih dong yang lebih baik, lebih kaya, lebih tampan. Jadi tergantung pemikiran istri-istrinya. Kalau saya pribadi sih, kalau saya digituin, kalau saya punya suami, maaf seperti Pak RK, saya emang gak mau ribet. Saya juga pasti milih jalan yang kayak Bu Cinta pilih. Tapi tetap ya, doa saya untuk kalian yang terbaik. Bukan makan apa dalam hidup itu yang dengan terlepas dari apa yang terjadi antara Bapak Ridwan Kamil, Ibu Atalia sama si penyanyi itu tuh gue gak ikut campur, tetapi gue cukup simpati ya dan empati akan keadaan ini. Siapa yang gue merasa gue empati ya jelas Bu Ata, anaknya Pak Ridwan Kamil gitu lah. Ya Pak Ridwan Kamil juga sih, tapi pertanyaan gue di sini adalah kemana teman-temannya Pak Ridwan Kamil? Terus orang-orang yang dulu ada di sampingnya Pak Ridwan Kamil pada saat Pak Ridwan Kamil dieluh-eluhkan menjadi pejabat Jawa Barat, dicintai rakyat-rakyatnya, dieluh-eluhkan. Sekarang gak ada satu orang pun yang ngebantu Pak Ridwan untuk ya at least kayak menenangkan dia lah. Ini bener-bener kelihatan banget Pak Ridwan ngadepin ini semua tuh sendiri begitu. Terus gue baca permohonan maafnya, sedih banget. Tapi ya gimana Pak, Bapak main api banget sih.
Ya Allah ya Robi, Pak. Kita tuh kalau menurut gue ya dalam kondisi kayak gini kita kudu ingat dari mana kita datang dan datangnya sama siapa. Kita pulang bawa apa ya dia Padi lah yang kita ingat. Bukan pemandangan lain begitu Pak. Ngeri banget itu. Diduga punya banyak gebetan. Hotman Paris minta Atalia Prarat ikut nimbrung ah. Kekayaan Bang Hotman Paris sama Ridwan Kamil kan berbeda. Levelnya berbeda. Kalau Bang Hotman kan memang benar-benar kaya. Kalau Ridwan Kamil sih kaya beneran juga tidak, ya kaya dibanding kita yang miskin. Tapi kalau kaya dibanding orang kaya lagi, Ridwan Kamil belum masuk pada kelas orang kaya beneran gitu loh. Menurut saya sih, seorang pejabat gitu lah, hanya seorang pejabat, hanya seorang yang pernah menjadi pejabat, itu sih. Dan mungkin Bang Hotman Paris perlakuan kepada istrinya baik gitu loh. Hingga ada satu alasan sang istri tetap bertahan mendampingi Bang Hotman Paris. Tapi kan kalau misalnya di posisi ibu cinta, ya itu tadi, kita sebagai lagi-lagi dalam urusan rumah tangga ini, kita tuh paling tidak tahu isi dalam kebenaran rumah tangga seseorang itu. Paling tidak bisa ditebak menurut saya. Walaupun misalnya di luarnya romantis, tahu-taunya di dalamnya tidak sesuai dengan yang dipamerkannya itu tadi. Contohnya Ridwan Kamil sama ibu cinta gitu loh ya. Ternyata isi yang sebenarnya rumah tangganya itu enggak seharmonis, enggak sebahagia yang mereka pamerkan gitu loh ya. Dan menurut saya perasaan perempuan juga berbeda-beda. Ada yang tak mau dibagi kasihnya, olehlah misalnya 1 kali selingkuh, 2 kali selingkuh dimaafkan, 3 kali selingkuh dimaafkan gitu loh. Tapi sabar itu juga ada batasnya. Perempuan kalau sudah melepaskan itu sudah tidak ada cinta lagi. Dan lagi pun untuk apa mempertahankan rumah tangga kalau di dalamnya sudah tidak ada kebahagiaan? Itu merugikan diri sendiri. Memang ada baiknya perempuan harus mengambil kesimpulan, keputusan, yaitu mundur, membahagiakan diri sendiri. Itu pilihan terbaik. Saya mendukung pilihan ibu cinta. Kalau memang di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi, sudah tidak ada kebahagiaan lagi gitu loh. Memang ada baiknya berpisah. Itu jalan terbaik gitu loh. Si laki sih biarlah dia menua dengan gebetan-gebetannya sampai akhir hayatnya. Kalau dia hobi jajan, biarlah. Nanti biasanya laki-laki yang suka selingkuh gitu ya, tuanya terlunta-lunta. Biasanya sih gitu loh, menurut pengalaman-pengalaman yang saya lihat gitu loh ya. Laki-laki yang suka selingkuh gitu di masa mudanya, maka di masa tuanya dia terlunta-lunta. Ya, tapi dan perempuan biasanya kalau sudah lepas dari si laki-laki yang tidak setia, itu biasanya kebanyakan perempuannya justru hidup bahagia dengan kesendiriannya. Itu sih biasanya gitu loh ya. Kalau saya sih
satu prinsip ya sama Ibu Cinta, saya tidak mau dibagi-bagi kasih, no. Maka memang harus memilih. Sebenarnya bukan pilihan sih, lebih baik memilih mundur gitu loh, daripada dengan orang yang sudah kotor. Tubuhnya tuh sudah kotor. Kalau dalam hal yang sudah berumah tangga itu sudah berzina, main selangkangan dengan si A, dengan si B, dengan si C, udah ditusuk-tusukannya kepada semua, banyak lubang. Itu menurut saya itu hal ternajis gitu. Laki-laki itu udah najis kalau saya pribadi. Najis. Kalau najis tuh ya dibersihkan gitu, dibuang gitu. Itu sih kembali lagi ke prinsip perempuan masing-masing gitu loh ya. Kalau saya sih lebih ke najis gitu loh ya, najis gitu loh. Kalau laki-laki yang sudah beristri, main serong, tusuk lubang sana, tusuk lubang sini, najis, nauzubillah min dzalik, buang sih kalau saya. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut terkait updatean terbaru di kasus yang melibatkan nama Ridwan Kamil dan Aura Kasih ini, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.